Halo, salam sehat untuk kita semua. Kami dari kelompok 108 Kuliah Kerja Nyata Tematik UPN Veteran Jawa Timur akan berbagi informasi dengan kalian. Kami akan menjelaskan serba-serbi tentang salah satu masalah gizi di Indonesia, yakni stunting. Stunting adalah sebuah kondisi di mana tinggi badan anak ternyata lebih pendek dibanding tinggi badan anak lain pada umumnya yang seusia. Hal ini disebabkan oleh kekurangan gizi kronis selama 1000 hari pertama kehidupan. Stunting sendiri menjadi masalah nasional karena angka kasusnya yang masih di atas standar dunia. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Wardoyo menyebut angka stunting di Indonesia masih mencapai 24,4%. Angka ini masih berada di atas standar yang ditetapkan oleh WHO, yakni 20%. Artinya, dari 23 juta balita di Indonesia, terdapat sekitar 6,1 juta balita yang berstatus stunting. Stunting ditandai dengan beberapa gejala berikut, yaitu: pertama, anak berbadan lebih pendek untuk anak seusianya. Kedua, proporsi tubuh cenderung normal, tetapi anak tampak lebih muda atau kecil untuk usianya. Ketiga, berat badan rendah untuk anak seusianya. Keempat, pertumbuhan tulang tertunda. Kelima, performa buruk pada tes perhatian dan belajar. Pada dasarnya, gejala pada stunting adalah lambatnya pertumbuhan, baik fisik hingga kecerdasan balita. Stunting disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah gizi buruk. Pemenuhan gizi pada 1000 hari pertama sangat diperlukan untuk pencegahan. Hal ini tentunya juga harus didukung dengan adanya akses makanan bergizi. Pemahaman orang tua terkait kesehatan juga diperlukan supaya dapat memahami gizi yang dibutuhkan oleh anak berdasarkan usianya. Misalnya, untuk kapan anak harus diberi makanan pendamping ASI atau MPASI, kapan anak harus diberikan pemberian makanan tambahan atau PMT, hingga pemahaman terkait standar gizi anak dan penyakit yang dapat menyerang anak di usia dini. Faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi kesehatan anak. Maka dari itu, akses air bersih untuk kehidupan sehari-hari dan sarana sanitasi yang baik juga akan sangat mendukung kesehatan anak. Terakhir, layanan kesehatan juga harus mumpuni untuk mendukung kesehatan anak. Pemerintah telah menyiapkan berbagai layanan kesehatan di Indonesia. Di antaranya adalah rumah sakit daerah, puskesmas, ponkesdes, hingga BPJS. Adanya layanan ini harus dimanfaatkan dengan maksimal oleh orang tua demi memastikan kesehatan pada anak. Bahaya stunting dapat berpengaruh ke berbagai faktor, di antaranya faktor fisik yang dapat menyebabkan anak mudah sakit, fungsi tubuh tidak seimbang, dan postur tubuh tidak maksimal saat dewasa. Hal ini disebabkan pemenuhan gizi pada saat masa emas pertumbuhan kurang terpenuhi, sehingga pertumbuhan fisik dan daya tahan tubuh tidak maksimal. Stunting juga berpengaruh pada kemampuan kognitif pada anak. Hal ini dapat dilihat pada saat dilakukan tes perhatian dan memori belajar di usia dini. Biasanya, anak yang berstatus stunting memiliki kemampuan kognitif yang kurang dibandingkan dengan anak lain akibat dari kurangnya pertumbuhan kecerdasan anak sejak dini. Selain itu, stunting juga dapat menyebabkan kerugian ekonomi karena orang tua perlu berfokus lebih pada pemenuhan gizi anak yang terlambat sebelumnya. Maka dari itu, mencegah lebih baik daripada mengobati. Stunting tentunya dapat dicegah melalui pemenuhan gizi anak sedini mungkin atau sejak 1000 hari pertama kehidupan. Pemenuhan gizi dapat dimulai sejak masa kehamilan dengan pemberian makanan bergizi seimbang yang mengandung asam folat, vitamin B12, omega 3, kalsium, dan zat besi. Pemberian ASI eksklusif juga penting bagi anak. ASI eksklusif penting diberikan supaya anak tidak mudah terserang penyakit sekaligus membantu perkembangan otak dan fisik anak. Pemberian ASI eksklusif dilakukan minimal untuk anak usia 0 hingga 6 bulan. Makanan pendamping ASI atau MPASI juga harus diberikan untuk anak usia minimal 6 bulan. Anak dengan usia 6 hingga 9 bulan dapat diberi MPASI yang bertekstur halus seperti bubur susu atau bubur. Setelah anak berusia 9 hingga 12 bulan atau lebih,
dapat diberi makanan dengan tekstur sedikit kasar yang dicincang halus dengan tetap memperhatikan nutrisi dan gizinya. Pola hidup bersih dan sehat atau PHBS penting untuk dilakukan demi menjaga kesehatan anak. Di antaranya dengan mencuci tangan dengan benar, menjaga kebersihan lingkungan, menggunakan air bersih, dan makan makanan bergizi. Pemerintah juga sudah menyediakan layanan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kesehatan anak. Kesehatan anak dapat dipantau melalui kegiatan posyandu yang diadakan setiap bulan. Pemberian imunisasi rutin pada anak juga penting dilakukan untuk menghindari penyakit berbahaya bagi anak. Informasi kesehatan lainnya juga dapat diperoleh melalui laman promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Kementerian Kesehatan Indonesia, yakni di promkes.kemenkes.go.id. Demikian informasi yang dapat kami bagikan, semoga dapat bermanfaat untuk menjaga kesehatan kita semua. Ayo, bersama kita cegah stunting untuk Indonesia yang lebih sehat.